Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi ya. Hari ini kita ada podcast dengan Mbak siapa ini? Retna Dwiningsih. Mbak Retna Dwiningsih ya. Sudah lama kita tidak podcast berbincang-bincang dengan kandidat kami ya. Ini kandidat baru kami ya. Baru pertama kali gabung ke PT Asa dan juga baru pertama kali datang ke PT Asa ya. Oke, sebelumnya kita mau menyapa buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok maupun di YouTube ya. Terima kasih supportnya yang sudah dukung PT Asa hingga sekarang ya. Semoga teman-teman bisa membantu dengan like ataupun komen dan juga bisa bantu untuk subscribe YouTube channel kami ya. Oke, di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra sebagai admin konten kreator dan juga Mbak siapa? Retna Dwiningsih. Mbak Retna Dwiningsih mau bekerja sebagai apa? Baby sister. Baby sister ya. Bisa dijelasin untuk pengalaman kerjanya, pernah kerja di mana aja? Saya pernah kerja di Batam 3 tahun, di Palembang 2 tahun, terus di Banjarmasin 3 tahun. Sudah banyak pengalamannya ya Kak ya? Iya. Juga itu jaga anak usia berapa? 1 tahun. 1 tahun, terus sama 3 tahun. 3 tahun. Oh, jaga berarti ini suster balita, bukan iya. baby ya. Saya baby juga bisa. Oh, baby juga bisa. Sudah ada pengalaman baby? Sudah. Pernah pegang tali pusarnya, merawat tali pusar ataupun mandikannya? Sudah, semua bisa. Bisa ya, oke. Mungkin kalau belum ada pengalaman, di kami juga bisa kita bantu ya, karena kita ada pembekalan tenaga kerja dan juga memastikan kinerja kita, kinerja mbaknya ini bisa untuk dipekerjakan, gitu ya. Oke, mungkin mbaknya sudah banyak pengalaman di bidang suster balita aja ya. Kita fokus ke suster balita aja ya. Di sini kita sharing-sharing saja, tanya jawab cerita gitu ya Mbak ya, mengenai pengalamannya Mbak. Terus kenapa sih Mbak ini tahu kita ya, kenapa Mbak ini ingin bergabung ke PT Asa gitu ya, kasih alasannya ya. Oke. Sebelumnya Mbaknya ini tahu sini dari mana sih? Dari TikTok sama Facebook. Dari TikTok sama Facebook ya. Iya. Jadi Mbak ini tahu kita itu dari TikTok ya maupun dari Facebook ya. Iya. Jadi untuk teman-teman nih yang baru tahu kita, bisa dicek dulu sosial media kita ya. Mungkin dari YouTube ataupun dari TikTok maupun sosial media yang lainnya ya. Terus Mbak siapa panggilannya siapa? Mbak Retna ya, biar lebih akrab gitu ya. Mbak Retna ini pengalamannya jadi suster balita di luar pulau semua. Iya. Di luar pulau ya. Paling lama kerjanya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu sudah melebihi kontrak ya? Iya. Sudah selesai kontraknya ya? Iya. Terus Mbak Retno mungkin sedikit cerita tentang pengalaman kerjanya boleh. Selama di sana itu pekerjaannya seperti apa sih? Mandiin anak, ngasih makan anak, nyuapin, bermain, tidurin, ngasih minum susu, ngantar anak sekolah. Oke, jadi seperti itu. Oh, bisa naik motor? Bisa. Matic manual? Semua bisa. Oh, semuanya bisa ya. Jadi nggak hanya sekedar membantu untuk anaknya kebutuhannya, tapi juga bisa bantu untuk mengantar sekolahnya anaknya ya. Iya. Mbak Retno, kenapa sih kok ingin bergabung ke PT Asa? Apa keinginan Mbak Retno sendiri? Kok tahu-tahu datang ke kami gitu? Saya lihat dari TikTok, pelayannya bagus yang terutama, terus makannya oke, tempatnya bagus, yang terutama gajinya besar. Oke, jadi di kita ini juga rate gajinya tinggi ya. Pastinya kita bantu dengan rate gaji tinggi asalkan tenaga kerjanya masih kuat dan juga sepadan dengan pekerjaannya gitu ya. Semisal kalau masih pemula ya nanti kita sampaikan, betul ya? Iya. Ngomong-ngomong pelayanan yang seperti apa yang baik itu Mbak?
Oh, di sini mbaknya admin, semua bunda, mami. Padahal semua baru bagus. ya sampai Iya, ini ya, baru berapa hari? 2 hari. Baru 2 hari di sini ya. Jangan khawatir masalah tempat tinggal, masalah makan dijamin oke. Oh, jadi ya masalah untuk makan itu bisa request sendiri sih ya dengan teman-temannya. Mungkin kalau apa ya kan kita ada kerjasama gitu loh. Jadi teman-teman itu mau masak apa terserah. Mau masak mie boleh juga. Iya. Kalau masak kopi gratis juga boleh ya. Iya. Jadi untuk fasilitas makan sendiri itu tidak ada biaya apalagi ya Mbak ya. Iya. Tempatnya juga bersih kok, jangan khawatir deh gitu loh. Jadi untuk tempatnya sendiri kita itu ada free wifi ya Mbak. Iya, betul ya? iya. Ini Mbaknya sendiri loh yang jelasin ya. Ini ada free wifi kita juga untuk kamar tidurnya ya layak ya. Ada yang AC dan ada yang tidak ber-AC ya. Terus juga mendapatkan alas tidur, matras dan juga fasilitas makan tadi ya sudah Iya. ya. Kamar mandi yang bersih. Jadi pastinya untuk Mbaknya ataupun teman-teman yang ingin bergabung ke PT Asa boleh silakan ya. Iya. Mungkin mau tanya-tanya dulu boleh ya seputar tentang pekerjaan ataupun mengenai rate gaji di sini ya. Iya. Tadi Mbaknya kan mengenai pelayanan kita ya, fasilitas sudah, pelayanan sudah. Terus kenapa kok Mbak ini tahu-tahu datang ke sini? Kan ada PT lain, terus juga ada yayasan ataupun langsung ke majikan gitu. Kenapa kok tahu-tahu pengen ke sini? Itu saya lihat dari TikTok. Kok pelayanannya bagus yang Juga lihat dari live. Iya, saya sering mengikuti live. Jadi setiap mami, bunda gitu sering saya mengikuti terus akhirnya saya tertarik di PT Anak Sejahtera Regency ini. Oke, jadi Mbaknya ini sempat nonton live juga ya, jadi mungkin tahu ya Iya. dari situ ya. Terus informasi-informasi lainnya bisa ada di sosial media kita ya. Iya. Oke, selama di sini prosesnya apa aja Mbak Samen? Sudah dapat proses apa aja? Sekolah aja. Bukan sekolah sih sebenarnya, kayak ada pembekalan ya. Pembekalan Iya. itu. Kayak uji materi Iya. gitu ya Mbak? Iya, sekolah. gimana cara mandiin. Oke dah Oke, seperti oke. itu. Tapi sudah praktek belum? Belum. Belum ya, mungkin tunggu Mama Nancy ya biasanya Iya. ya. Tapi sudah melalui uji materi ya Mbak ya? Sudah. Sudah ya, kayak mungkin biodata diri ya, mungkin Iya. isi-isi nama ataupun persyaratan dan tentunya mungkin kayak pengalaman kerjanya juga gitu ya Mbak ya. Uji Iya. materi seperti itu ya. Terus juga mungkin Mbaknya ini pernah kerja di mana aja gitu ya. Iya. Terus kalau Mbaknya kan jadi suster balita. Iya. Kalau di uji materinya itu pasti cara membuat susu, terus jaga anaknya itu gimana gitu ya. Iya. Betul ya? Iya, mandiin pertanyaan. gitu, cara bermain. Cara bermain, mandiin gitu Iya, ya. iya. Oke. Terus selama di sini temennya gimana? Wah, super bagus. Bisa diajak kerjasama, sharing-sharing, terus nggak membosankan. Pokoknya is the best. Iya, oke. Terima kasih ya. Iya. Padahal orang baru sekali ini Mbaknya, Mbak Retno ini orang anggota baru berapa hari di sini juga ya. Iya. Baru satu hari atau 2 hari. 2 hari di sini. Terus juga sudah mendapatkan uji materi ya. Sudah. Nanti tunggu pembekalan tenaga kerja dan Iya. juga video perkenalan dengan saya ya Iya. pastinya ya. Terus Mbak boleh sharing tentang pekerjaan dong? Selama di pekerjaan yang dulu itu ikut majikan itu pekerjaannya itu gimana sih yang tersulit bagi Mbak? Yang tersulit itu cara ngasih makan. Oh iya betul sekali ya. Ngasih makan anak itu kadang kan ada waktunya dia nggak mau, Iya. nggak mood makan. Gimana caranya? Gitu. Kita cara merayu dia. Kalau rayunya gimana biasanya Mbak? Apa kesukaannya dia? Oke. Kalau dia nggak mau makan, saya masakin nggak cocok. Apa kemauan dia? Anaknya mau makan apa ya? Seperti itu. Terus kesukaan makanan apa saya pancing dulu. Kalau udah nggak maunya, udah saya gendong sambil saya kasih makan. Oke, jadi untuk kesulitan dalam jaga balita itu biasanya makannya ya. Jadi mungkin digendong ya, Iya. dirayu.
mungkin mau mainan apa gitu mungkin ya Mbak ya. Diajak main sepeda, yang penting anaknya mau makan terutama Itu yang paling sulit ya. Iya. Untuk kerja seperti ini Mbak malu apa enggak sih? Enggak, saya enggak malu soalnya gajinya lebih gede daripada Iya betul Iya. betul. Jadi Mbak sendiri itu sudah terjun di persusteran itu berapa lama? Sudah di tahun berapa? udah lama, dari 2018. Oh dari 2018. Sebelum saya nikah juga udah jadi suster dulu. Terus rehat, saya nikah, terus lanjutkan lagi. Mbak Retno ini sudah terjun di persusteran tahun berapa? 2018. 2018 ya, sudah lama ya Iya. berarti ya. Iya. Sudah lama sampai sekarang dengan usia berapa sekarang? 38. 38 masih muda ya, masih produktif, masih kuat untuk bekerja ya 38 ya. Apalagi masih aktif-aktifnya untuk bekerja ya. Iya. Mungkin kalau kerja di kantor ya nggak mungkin Nggak juga mungkin. ya dengan usia segitu, terus Iya. fisik yang tidak memadai ya Iya. juga ya, mungkin ya kantor juga kurang menarik Iya. kalau memperkerjakan dengan Iya. usia segitu gitu ya. Iya. Jadi jalan satu-satunya Mbak Retno kerja menjadi suster. Iya. Ya. Jadi Mbak Retno itu nggak pernah malu ya Enggak. untuk kerja sebagai ini ya. Iya. Pernah nggak dipandang jelek sama tetangga atau Tidak. nggak pernah ya? Tidak, Mungkin soalnya jangan diremehkan gitu loh. Suster itu gajinya besar kalau orang sudah pernah terjun di persusteran. persusteran. Sama pabrik aja kalah dah gitu loh. Masih besar baby suster walaupun Tanggung jawabnya besar ya? tanggung jawabnya besar, tapi ya uangnya juga lumayan sih, besar juga gitu loh. Jadi ternyata Mbak Retno ini benar-benar kalau ngobrol itu enak sekali ya. Kalau ngobrol itu tidak ngobrol santai juga. Orangnya etes kalau bahasa Jawanya itu ya. Etes itu Apa? Etes itu orang Solo kan? Iya, tapi saya kan dibesarkan di Bali. Oh gitu. Iya. Islam agamanya apa? Islam. Islam. Oh jadi dibesarkan di Bali. Iya, terus saya sering jadi suster kan keluar pulau. Jadi bukannya sombong, ngomongnya Jawa itu bisa, tapi agak Sulit kalau mengartikan iya. ya. Jadi etes itu kayak cerewet gitu loh, bukan Oh. cerewet apa ngomongnya banyak Oh, gitu loh. Jadi iya. seperti itu. Tak kira makanya kalau orang Solo tapi nggak tahu bahasa Jawa. Enggak. Seperti itu ya. Iya. Jadi apa kesulitannya Mbak Retno tadi mengenai makan ya, Iya. mungkin makannya kurang, anaknya itu kurang apa Kurang suka mood, iya mood gitu. Apalagi kalau jaga balita itu benar mood-moodan ya, Iya. benar-benar mood-moodan. Terus kalau enaknya kerja di persusteran itu apa? Banyak ya, pasti? Banyak dah. Udah makan dari ditanggung sama bos dah. Kita sering diajak ke luar negeri. Oh iya. Iya, Pernah ke kemana? Singapura, Oh, Singapura. ke Malaysia, pokoknya sering ngajak keluar Iya. kota. Kalau Kan kerjanya kita bagus, pasti majikan juga seneng ya. Iya. pastinya ya. Oke. gratis pula jalan-jalannya. Oh, gratis. Jadi makanan juga gratis ya. Iya. Terus gak ada biaya transportasi Iya. dan juga gak ada biaya apa-apa lagi ya. gaji Terima utuh. gaji utuh ya. Iya. Kalau di kita itu penyaluran yang resmi ya Mbak ya, Iya. pastinya ya, amanah dan profesional ya. Mungkin teman-teman ataupun yang ingin bergabung ya atau yang lagi nonton YouTube kita ya, Iya. bisa langsung hubungi nomor admin kami, nanti kita bantu gitu ya Mbak Iya. ya. Selanjutnya mungkin mau sharing apa tentang pekerjaan boleh, tentang cara kalau jaga anak itu gimana biar teman-teman itu tahu bahwa oh cara jaga anak itu seperti itu. Pada intinya jangan malu dah kita terjun jadi baby sister. Kerjaan baby sister tuh jangan malu dah. Yang penting gajinya besar gitu kan. Terus kalau menjaga anak balita tuh pokoknya asik. Yang penting kejujuran, tanggung Oke. jawab, dan disiplin. Oke, jadi harus jujur ya. Jadi dimanapun kita kerja pastikan harus jujur, Jujur. tanggung jawab ya. Kalau majikan pasti mbaknya ini enak, pasti majikan juga enak. Iya. Ya. Tergantung tuh sama kita. Kalau kita baru kerja 1 minggu, majikan gini, wajar. Kita kan adaptasi namanya. Betul, pintar sekali mbaknya ya. Jadi Namanya kita ada masa adaptasi selama 1 bulan. Jadi iya.
selama masa adaptasi itu mungkin mbaknya bisa tanya-tanya ataupun bisa apa ya, Bu ini kurang apa, Iya. yang benar apa, gimana gitu ya. Jadi Iya. selama itu mungkin bisa diperbaiki gitu ya Iya. Mbak, betul ya? Iya, asal jangan malu tanya Oke, itu. jangan malu Iya. saat bertanya. Oke. Jadi intinya buat teman-teman ya, mungkin Iya. mungkin mau tanya-tanya dulu gitu ya, Iya. sama majikannya boleh gitu ya. Asalkan dalam masa adaptasi itu ada perkembangan ya, contohnya mungkin menjadi lebih baik gitu Iya. ya pekerjaannya kayak gitu ya. Terus mungkin mbaknya ini kan pengalamannya sudah banyak ya. Mungkin juga kalau merawat, pernah jaga lansia enggak ya? Enggak pernah. Persusteran ya dia, Iya. suster kayak baby, balita gitu. Iya. Kalau baby pernah jaga? Pernah jaga sampai 2 tahun aja. Oh, sampai 2 tahun aja, tapi sudah besar ya. Itu di mana? Itu 2 tahun kan sudah besar, maksudnya bukan sudah 2 tahun aja, 0 sampai 2 tahun. Oh, selama masa 2 tahun. Iya, gitu semasa 2 kan. tahun aja. Tapi kebanyakan ke balita. Oh, kebanyakan itu Iya. balita. Kalau kesulitan jaga baby apa? Apa bedanya sama balita? Kan Beda kan? jauh banget bedanya. Kalau baby itu benar-benar kita harus bersih dan benar-benar kita harus apa ya? Nggak boleh tahan ngantuk dah kalau baby itu seperti itu. Banyak pantangannya baby itu pokoknya. Tapi kalau baby itu rate gajinya makanya lebih tinggi Iya. daripada suster balita karena tanggung jawabnya sendiri tuh ya. Iya. Tanggung jawabnya sendiri itu lebih besar daripada jaga balita Iya. gitu ya. Tapi tetap ya kalau bekerja ya harus tanggung jawab gitu ya. Intinya disiplin tentang pekerjaan ataupun yang lainnya ya. Kalau di sini apa ada biaya apa aja sih Mbak selama di sini, sama kan baru bergabung, biar teman-teman itu tahu apa aja yang sampean dapat, gimana cara gabungnya, daftarnya gitu, kasih testimoni buat temennya. Kalau untuk daftarnya aja sih ada potongannya admin sama pelatihan sama seragam. Kalau bawa dari seragam banyak nggak ngambil juga nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa. Iya, cuma potongan itu aja. Tapi besar gajinya daripada kita nggak ada potongan tapi gajinya sedikit. Untuk apa? Iya, jadi itu bukan potongan tapi ada biaya administrasi untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Biayanya sendiri itu bisa dipotongkan saat bekerja ya, saat di bulan pertama. Sudah jelasin ya sama Mbak Anin ya. Iya. Jadi di bulan pertama itu ada potongan untuk membayar biaya administrasi. Semisal kalau mbaknya teman-teman ini mau bayar di awal juga boleh. Jadi boleh nanti kalau nanti sudah bekerja baru full gajinya, tidak ada biaya apa lagi, dan itu dipotongkan selama 1 kali saja seumur hidup ya. Misal nih mbaknya mau datang lagi ke kami boleh. Itu nggak ada potongan lagi. Jadi free ya. Jadi banyak sekali anggota lama kita yang bergabung lagi kayak Mbak Iin itu. Mbak Iin itu anggota lama, Mbak Sri yang di sini, Bu Aziza itu anggota lama kita ya, yang sudah percaya dengan penyaluran kita gitu. Berarti sekali itu aja potongannya. Iya, 1 kali selama seumur hidup. Iya. Jadi misal mau gabung lagi ke kami boleh, tapi kan kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat, terus majikan yang baik ya harus pastinya ya dijalani itu, jangan cari yang lagi gitu loh, kan dipertahankan aja ya. Kalau misal sudah nggak ada kecocokan dengan majikan boleh disampaikan, tapi kalau sudah selesai kontrak ya pastikan harus selesai kontrak gitu. Pasti teman-teman ini banyak yang tanya mengenai sanksi dan lain-lainnya gitu ya. Kalau info lebih detailnya itu bisa langsung hubungi nomor admin kami saja gitu ya. Mungkin kita sedikit sharing lagi, kan Mbak ini anggota baru ya. Dapat seragam berapa? Saya dapat seragam 2 setel. 2 setel, warnanya apa aja? Warna ungu, yang satu lagi baru dipesan. Oh ya, baru dipesankan. Misal kalau ukurannya besar bisa disampaikan ya Mbak. Kayak di kita ini kan ada sih orang yang tubuhnya besar gitu ya, berat badannya lebih dari 90, itu bisa kita pesankan. Misal kalau mau ada yang lengan panjang juga boleh ya, bisa dipesankan juga lengan panjang gitu, tergantung permintaan ya. Kalau hanya lengan pendek sih kita ada ready ya, cuma nggak banyak gitu.
Jadi mungkin ini kan kita sharing mengenai Mbak ini pertama kali di sini ya. Jadi mungkin teman-teman yang pertama kali gabung biar tahu ya kalau di kami ini PT yang resmi, amanah dan profesional kerjanya juga. Terus juga membantu para pekerja ya, para pekerja yang ada di Nusantara ini yang ingin bergabung. Silakan ya yang ada di Nusantara di pelosok-pelosok ini, biasanya yang di pelosok-pelosok kasihan kan pendidikannya rendah. Mbak ini lulusan apa? SMP. SMP ya, lulusan SMP aja bisa bekerja seperti ini. SD juga bisa ya. Terus SMK, SL, kuliah juga bisa ya. Kuliah itu ada kemarin 2 orang, mbak-mbak masih muda gitu, lulusan kebidanan. Kerjanya di sini mau bekerja sebagai perawat baby. Jadi sudah berangkat sih orangnya, ya alhamdulillah sudah mendapatkan job. Jadi pastinya kalau di kami itu Mbak ya sudah tahu ya, tidak memandang umur, betul? Iya, betul. Tidak memandang umur, terus apalagi berat badan Berat juga badan, tidak. iya. Terus juga apalagi mengenai Tinggi badan juga iya, tidak pengaruh. Iya, tinggi badan juga tidak berpengaruh asalkan niat kerja Iya. gitu ya. Seperti Mbak siapa Mbak Retno. Mbak Retno ini mungkin kenapa alasannya motivasi untuk bekerja di sini kenapa? Apa? Motivasi kenapa kok pengen bekerja sebagai suster ataupun Karena saya penyayang sama anak kecil. Oke, mungkin buat membangun perekonomian keluarganya. Iya, juga. Ada suami? Oh, berpisah. Oh, baru bisa. Iya. Ada anak? Anak 1 ikut bapaknya. Oh, anak 1. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Jadi motivasinya untuk apa? Gabung ke sini. Tujuannya Mbak itu gabung ke PT ASA apa? Buat cari uang, apa bayar hutang atau buat bangun rumah? Untuk tabungan aja sih, Oh, untuk masa tabungan tua. sendiri ya, untuk masa tuanya. Jadi untuk biaya anaknya siapa yang ngurus? Sama bapaknya. Oh, sama orang tua laki-laki. Jadi saya udah lepas tangan. Sudah lama? Sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Oke. Jadi motivasi tujuannya Mbak ini bekerja untuk membantu perekonomian. Untuk itu tabungan masa tua. Iya. Untuk tabungan masa tuanya gitu ya, itu tujuannya, motivasinya, makanya bergabung seperti ini ya. Tapi nggak pernah ya ada yang mencela kayak oh ngapain sih jadi suster kerja jauh-jauh dari keluarga, dari anak gitu, pernah nggak ada yang seperti itu? Enggak, soalnya mereka juga pada tahu gitu. Oh ya. Dulu ikut PT juga atau hanya ikut PT terus, soalnya kalau ikut orang itu kita kan masalah gaji, kalau bos tidak gaji mau gimana? Oh iya betul. Kalau ikut PT kan bisa telepon sama yayasan masalah gaji, masalah apa, masalah cancel kan enak. Kalau lewat penyalur itu nggak enak, kita nggak tahu apa-apa. Jadi hanya sekedar disalurkan aja gitu ya. Iya. Terus tahu-tahu nanti kalau ada di belakangnya nggak enaknya nanti dia nggak tanggung jawab. Kalau yayasan ini PT pasti ada tanggung jawabnya. Betul. Jadi kalau PT kan sudah ada perizinannya ya. Jadi kita berani untuk menyalurkan karena kita juga ada perizinannya, udah ada tanggung jawabnya sendiri ya. Juga sudah ada hukumnya juga ya, misal kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi Mbak Retno ini dengan usia berapa? 38 sudah menikah, janda tapi ya, sudah punya anak, lulusan SMP aja bisa bekerja ya. Masih kuat untuk bekerja jadi suster baby, suster balita, masih kuat. Masih kuat. Sehat jasmaninya? Iya. Sehat ya. Syarat gabung ke kita apa aja sih Mbak? KTP sama bawa kakak. Oke. Kalau nggak ada KTP bawa akte atau surat nikah. Oke. Jadi kalau gabung ke kami pasti kan harus sudah memiliki KTP ya. Mudah sekali kan ya KTP dan sudah izin keluarga? Sudah ya. Harus izin keluarganya dulu. Terus juga bisa apa? Sudah vaksin? Sudah vaksin pertama. Oh, vaksin pertama. Nanti semisal kalau mau divaksinnya lagi bisa kita bantu. Iya. Gitu ya. Jadi mbaknya ini syaratnya dari mbaknya sendiri loh ya, syaratnya hanya KTP. Dengan usia berapa? Kalau umpamanya anak di bawah umur bisa nggak gabung ke kita? Bisa, tapi harus ada izinnya dulu dari orang tua. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dia nggak lulus gimana?
harus usia dengan 18. Iya, Iya. nggak boleh. Nggak boleh kalau 15 tapi nggak kalau boleh. mukanya nggak boleh. Karena Jika kita iso- ini ya, karena kita ini resmi, kita nggak mau kena undang-undang pastinya ya. gitu. Jadi kalau di kami itu harus usia 18 tahun hingga 40 lebih. Misal kalau 40 lebih sih masih kita bantu ya, karena mungkin kinerjanya masih bisa, masih kuat gitu. Oh, Mungkin mau ada yang ditanyakan, kita bantu sharing-sharing aja, nggak apa-apa. itu masalah apa? Praktek itu gimana? Untuk praktek sendiri, betul ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Praktek itu pembekalan tenaga kerja ya, dengan Mama Nancy ya, mentoring kita. Itu mbaknya kan jaga balita ya. Iya. Biasanya kalau jaga balita itu buat susu, cuci botol. Bisa cuci botol? Bisa, Bisa. Steril? bisa. Steril. Biasanya steril botol itu ada yang apa aja? Ada yang Macamnya? manual sama yang itu apa pakai listrik kotak gitu. Ada yang kering dan ada yang basah. basah. Jadi kalau yang basah itu nggak perlu diusapi, apa dilapi. Oh, ada sebagian Oh. bos itu mau minta dilapis soalnya airnya itu. Oh, airnya kotor gitu ya. Iya, tapi sekarang kan jarang bos-bos pakai steril yang gitu. Oh, oke. Jadi tergantung majikannya ya. Iya. Berarti semisal kalau yang mau yang basah ya, kalau minta dibersihkan lagi ya boleh. Iya. Gitu. Jadi tergantung Majikan. Oke. Kalau kerja seperti ini tanggung jawabnya itu seperti apa sih Mbak? Wah, tanggung jawabnya besar. Contohnya seperti apa? Jangan sampai anak jatuh gitu. Kita harus mata itu harus fokus ke Jeli, anak. ya. Iya. Takutnya anaknya jatuh, nanti kita ada yang kena tuduh gitu. Jangan sampai luka. Kalau luka tuh harus cepat-cepat bilang sama majikan. Oh, jadi seperti itu. Itu tanggung jawab. Iya. Kalau kejujurannya seperti apa kalau pekerjaan seperti ini? Kan pengalamannya Mbak ini kan sudah banyak. Ya harus jujur masalah makanan, minum susu. Kalau nggak habis ya bilang aja nggak habis. Jangan dah kita sembunyi-sembunyi membuang gitu. Oh, gitu. Jadi iya. Sampaikan aja kalau nggak habis gitu ya. Mungkin anaknya rewel atau Iya. Terus masalah makan gitu harus bilang dulu. Takutnya nggak boleh kita sembarangan makan. Harus izin dulu hari ini masak apa seperti itu. Jadi harus disampaikan dulu mau masak apa gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau mengenai itu apa ya tadi aku mau ngomong apa? Mengenai apa? Kalau majikan semisal nih nyuruh mbaknya apa, lupa deh aku mau tanya apa tadi ya. Pokoknya mengenai pekerjaannya Mbak, cara buat susu. Cara bikin susu. Ya kita Kalau balita itu beda ya kan Beda. sama baby. Kalau balita ukurannya berapa? sama 3 mili 1 sendok. Oh gitu ya. Kita harus yang penting kita sebelum Sendok besar kecil? Ukuran yang gini 30? 30 cc 1 sendok kecil aja. Jadi sudah pernah ya. Iya. Mungkin kalau pembekalan itu contohnya seperti itu, nanti ada praktek membuat susu, terus juga merapikan pakaian anaknya. Menyetrika. Iya, menyetrika juga ada, terus juga ada mengenai apa rayu anaknya. Iya. Membersihkan kamar. Iya, membersihkan. Membersihkan spray vakum, pakai vakum. Oh, kita nggak pakai vakum sih, Oh, enggak. manual aja. Manual Nanti aja. kalau ngikuti kalau ke majikannya nanti diajari sama Mama Nancy kalau mau gitu. tanya-tanya ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin sudah lama belum ya kita sharing-sharingnya? Sudah banyak ya informasi yang kita sampaikan. Kalau kurang lebihnya mengenai cara pendaftarannya ataupun ingin gabung ke PT ASA, silakan langsung hubungi nomor admin kami. Terima kasih yang sudah support dan sudah nonton di channel YouTube kita ya. Tetap tonton terus ya, banyak sekali informasi kita mengenai PT ASA yang ada di sini ya, biar teman-teman itu tahu ataupun klien kita tahu bahwa kita ini ada ya, penyalurannya juga resmi dan ini testimoni real dari mbaknya yang baru bekerja ya, baru gabung ke kita maksudnya ya. Dan juga bantu like, komen, dan subscribe
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.